Shalom, selamat malam saudara. Senang bisa bertemu kembali dengan semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Di rumah masing-masing kita bisa sama-sama bersekutu dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kita masih akan teruskan apa yang kita bicarakan sejak minggu lalu. Biar kita terus dituntun di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, ya. Firman Tuhan di Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak ada pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya sekali setiap anak-anak Tuhan, termasuk semua saudara yang sudah melayani atau baru kenal Tuhan sekalipun, saudara terus belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saudaraku, Yohanes 10 katakan, domba-domba Tuhan itu mengenal suaranya Tuhan. Dan Tuhan mengenal mereka masing-masing. Saudaraku, seringkali sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yang membuat saya sering frustrasi adalah seringkali suara-suara yang muncul di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Saya pikir itu suara Tuhan. Ternyata itu justru suara-suara yang bukan dari Tuhan. Tapi seakan-akan itu suara Tuhan, gitu ya. Masuk akal dan kelihatannya benar. Gitu ya. Dan ini satu pergumulan di dalam diri saya sendiri, sehingga saya terus bertanya dan terus belajar bagaimana saya bisa mengenali suara Tuhan dengan benar. Apakah itu suara yang Tuhan sedang bicarakan, atau suara dari diri saya sendiri, atau bahkan dari iblis, gitu ya, yang dibisikkan dan seakan-akan masuk akal. Saudaraku, minggu lalu kita melihat bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang murid Tuhan yang namanya Petrus, bisa dalam waktu yang sangat singkat mendengar dari Tuhan siapa itu Yesus, dan dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan katakan, engkau mendengar itu bukan dari manusia, engkau mendengar itu dari Bapa Surgawi. Lalu beberapa menit setelah itu, Petrus juga berkata gini, Tuhan, jangan sekali-kali engkau dibinasakan. Jangan sekali-sekali itu terjadi dengan dirimu, ketika Yesus berbicara tentang bagaimana dia akan dibunuh mati oleh tua-tua di Yerusalem. Dan Yesus berkata, enyahlah iblis. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, orang yang sama mendengar dari Tuhan juga mendengar dari iblis. Nah, saudaraku, kalau Petrus bisa mengalami seperti itu, bagaimana saudara dan saya? Tentu kita juga bisa mengalami kebingungan di mana kita nggak bisa mendeteksi ini benar suara Tuhan atau ini suara yang sepertinya suara Tuhan tapi bukan Tuhan. Nah, saudaraku, saya pun sering gagal dalam hal ini. Nah, hari ini kita akan terus belajar, dan saya sarankan seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, saudara ikuti terus. Ini jadikan seperti checklist di dalam hidup saudara. Kalau ini memenuhi semua checklist, saudara pasti aman. Ya. Yang pertama yang kita belajar minggu lalu adalah kalau itu suara dari Tuhan, itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu yang kita bicarakan, kita renungkan minggu lalu. Saudaraku, penting sekali saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti dan memahami kebenaran ini. Saudaraku, Raja King George keempat, yang adalah Raja Inggris orang tua daripada Ratu Elizabeth yang sekarang. Dia berkata tahun 1893, dia berkata begini, tahun 1936, dia berkata pada waktu memasuki tahun hendak meninggalkan tahun 36 itu, dia berkata begini, aku bertanya kepada penjaga pintu di gerbang tahun baru. Dia katakan gini, berikan aku terang, berikan aku obor untuk berjalan di tempat yang tidak aku ketahui, di tempat-tempat yang berbahaya. Lalu penjaga pintu itu berkata begini, letakkan tanganmu ke dalam tangan Tuhan, dan engkau akan berjalan lebih aman daripada obor sekalipun. Engkau akan mendapatkan kepastian di jalan-jalan yang tidak engkau ketahui sekalipun. Saudaraku, ini adalah satu nasihat yang luar biasa. Letakkan tangan saudara dan saya, letakkan hidupmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara akan menemukan bahwa hidup saudara akan berjalan di dalam satu kepastian. Saudaraku, saya waktu
tadi saya renungkan kebenaran ini, saya diingatkan kepada sesuatu yang saya terima tepatnya 41 tahun yang lalu. Saudaraku, waktu itu saya menjadi anak sekolah minggu. Nah, hari ini saya undang mantan guru sekolah minggu saya ada di sini ya, Cilian ada di sini. Tahun 79, tepatnya 23 Desember tahun 79. Pada waktu itu saya hitung-hitung saya berusia baru 10 tahun, saudaraku. Dan saya mendapatkan Alkitab dari beliau. Dan Alkitab itu dia tulis dengan tangannya sendiri, saudara bisa lihat ini ya. Dia tulis begini: "Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, adikku yang manis. Alkitab ini Cici berikan untukmu sebagai tanda kenang-kenangan atas kerajinan adik menghafalkan ayat-ayat." Saudara, umur 10 tahun, ternyata saya udah bisa hafal ayat-ayat, saudara. "Cici harap Alkitab ini kamu simpan dan bacalah baik-baik tiap-tiap saat dalam hidupmu. Karena di dalam Alkitab ini kamu akan mendapatkan pengetahuan serta berkat yang indah dalam hidupmu, juga untuk keluargamu. Biarlah adik kuat dalam Tuhan, jangan kau sia-siakan firman Tuhan. Setialah dan jadilah saluran berkat Tuhan selalu. Salam doa senantiasa, Cilian, 23 Desember 1979. Saudaraku, sampai hari ini, dari waktu ke waktu sebagai orang tua, saya ingin melihat dan mengulang kembali memori-memori yang pernah terjadi dalam hidup saya. Karena hal-hal seperti itu menguatkan saya. Saudaraku, ini yang kita renungkan minggu lalu. Kalau suara itu dari Tuhan, maka suara itu harus selaras dan sepadan dengan firman Tuhan. Kalau itu bukan selaras dan sepadan dengan firman Tuhan, saudara bisa pastikan, pasti itu bukan suara Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan melihat hal checklist yang kedua yang perlu kita perhatikan sama-sama. Saudaraku, ini yang saya ingin sampaikan. Saudara harus mengerti tatanan di dalam kerajaan surga. Tuhan selalu bekerja di dalam yang namanya the body of Christ, tubuh Kristus. Saudaraku, tidak pernah Tuhan bekerja di luar tatanan ini. Struktur the body of Christ, tubuh Kristus, itu adalah idenya Tuhan sendiri. Kalau saudara dan saya mendapat suara yang betul-betul suara Tuhan, pasti, ini satu hal yang saudara bisa pastikan. The body of Christ, tubuh Kristus, bisa itu orang tuamu di dalam Tuhan, bisa itu keluargamu yang sudah mengenal Tuhan, lingkunganmu di dalam gereja lokal, di dalam komselmu, di dalam persekutuan. The body of Christ akan memberikan konfirmasi atau rejection. Kalau itu suara Tuhan, pasti mereka akan mengkonfirm apa yang Tuhan bicarakan dalam hidupmu. Saudaraku, perhatikan Amos 3 ayat yang ke-7. "Sungguh Tuhan Allah tidak pernah berbuat sesuatu tanpa mengatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi." King James berkata, "But he revealed his secret unto his servant, the prophet." Kalau Tuhan bicara kepada saya, pasti Tuhan sudah sampaikan itu kepada para nabi-nabi sebelum saya, atau orang-orang yang dipakai sebagai nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sekitar saya. Itu satu patokan yang saudara bisa pastikan di dalam hidupmu. Kalau betul itu suara Tuhan, akan ada yang namanya konfirmasi dari the body of Christ. Kalau the body of Christ itu menolak suara itu, saudara perlu bertanya kembali, betulkah itu suara Tuhan? Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, saudara harus tergabung di dalam satu yang namanya the body of Christ. Dalam kelompok kecil, komsel satu contoh, mungkin sederhana, ketua sel grupmu, ketua komselmu akan menjadi pemimpin daripada the body of Christ. Di dalam satu perkumpulan anak-anak Tuhan, di dalam gereja lokal, maka terjadi yang namanya persekutuan anak-anak Tuhan, dan mereka akan dipakai sebagai alat Tuhan untuk meneguhkan atau membatalkan sesuatu yang ragu-ragu yang ada di dalam diri saudara dan saya. Nah, saudaraku, ini satu kebenaran yang saudara dan saya perlu betul-betul fahami kebenaran ini. Saudaraku, sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saya ingin menceritakan satu kisah yang terjadi di dalam firman Tuhan. Dan dari kisah ini,
saya percaya semua kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Coba lihat dari 2 Tawarikh 18. Mulai dari ayat yang pertama saya akan bacakan. Judulnya Ahab memerangi Ramot Gilead. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Yosafat adalah Raja Yehuda, Ahab adalah Raja Israel. Sekarang Raja Yehuda dan Raja Israel berbesanan, gitu ya. Ayat 2, beberapa tahun kemudian pergilah ia, Yosafat, kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan kau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Saudaraku, yang bertanya adalah Raja Israel di hadapan Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Ahab Raja Israel berkata kepada Yosafat Raja Yehuda, mari kita sama-sama berperang melawan orang-orang Aram di Ramot Gilead. Aku dan kau, rakyatmu dan rakyatku, pasukanmu dan pasukanku, kita sama-sama menggempur kerajaan Aram di Ramot Gilead dan kita hancurkan mereka. Yosafat punya hikmat. Yosafat berkata begini, sebelum kita perang, coba kita tanya dulu, apa rencana Tuhan? Betulkah ide yang meleset di dalam pikiran Ahab, yang timbul di dalam hati Ahab, itu idenya Tuhan atau bukan? Lalu Ahab berkata begini, oke, kalau begitu, kita kumpulkan 400 nabi-nabi. Saudaraku, ini nabi-nabi Tuhan, 400 orangnya. 400 nabi kumpul. Lalu Ahab menceritakan apa yang ada di dalam hatinya, yang terbesit ide-ide dalam pikirannya. Dan Ahab bertanya kepada 400 nabi, bolehkah kami berperang? Saudaraku, 400 nabi itu berkata, amin, haleluya, berperang, silakan. Karena Tuhan akan menyerahkan kepadamu. Begitu 400 nabi bicara begitu, Yosafat seperti mendengar suara yang sumbang. Yosafat seperti mencium bau yang aneh. Kemudian ayat yang ke-6 berkata begini, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Kenapa Yosafat masih bertanya? 400 nabi sudah berkata, maju berperang, Tuhan akan serahkan dalam tanganmu. Ayat yang ke-7, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi, dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu adalah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Saudaraku, Yosafat satu-satunya pribadi yang mendengar quorum 400 nabi-nabi berkata, maju berperang, Tuhan pasti serahkan dalam tanganmu. Tapi Yosafat merasa ada yang aneh. Dia katakan, apa nggak ada lagi satu nabi Tuhan? Seakan-akan yang 400 ini bukan nabi Tuhan. Masa nggak ada satu lagi nabi Tuhan yang kepadanya kita bisa minta petunjuk? Lalu Ahab berkata begini, ada satu lagi, namanya Mika bin Yimlah. Tapi aku benci dia, aku nggak suka sama dia. Kenapa nggak suka? Karena dia selalu menubuatkan yang jelek tentang aku. Saudaraku, karena Ahab nggak suka sama Mika bin Yimlah, maka Mika bin Yimlah tidak diundang di dalam 400 nabi-nabi itu. Dikucilkan oleh Ahab. Dan Yosafat tahu ada sesuatu yang ganjil. 400 nabi-nabi ini semuanya mengatakan haleluya, puji Tuhan, maju terus. Tapi ada yang nggak pas gitu ya. Nah, ketika ditanya, Ahab berkata, ada satu lagi, memang masih ada lagi. Tapi aku benci dia. Nah, saudaraku, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Checklist yang kedua, kalau itu suara Tuhan, pasti the body of Christ, tubuh Kristus akan mengkonfirm atau mereject pernyataan itu. Kalau tubuh Kristus mengkonfirm ide, perasaan, perkataan di dalam hati, dalam pikiranmu, itu satu peneguhan.
Nah, saudaraku, sekarang masalahnya, sekalipun sudah diteguhkan, ternyata itu bisa salah. Kalau saudara perhatikan lebih lanjut lagi dari 2 Tawarikh 18 keseluruhan, ternyata itulah hari di mana Ahab jatuh dan hancur dan bahkan dibunuh mati. Ternyata singkat cerita, kalau saya boleh ceritakan secara garis besar, apa yang dituliskan di dalam 2 Tawarikh 18, roh dusta masuk ke dalam 400 nabi-nabi itu untuk mempengaruhi Ahab untuk berperang di Ramot Gilead. Dan Tuhan izinkan roh dusta itu masuk. Dan ketika 400 nabi-nabi itu dikuasai roh dusta, Ahab tertarik dengan roh dusta itu. Tetapi satu-satunya nabi yang tidak bisa dipengaruhi oleh roh dusta itu adalah Mika bin Yimlah. Dan Mika bin Yimlah mengatakan persis seperti apa yang terjadi. Dan begitulah yang terjadi. Nah, saudaraku, sekarang ini satu pernyataan. Kenapa dan bagaimana kita bisa mendeteksi kalau saudara dan saya berada di posisi Ahab, Raja Israel? 400 nabi ada di pihakmu, mengatakan go for it, jalan. Tetapi ternyata itu bukan suara Tuhan. Bagaimana saudara bisa mendeteksinya? Saudaraku, perhatikan apa yang saya ingin sampaikan. Kalau hatimu jujur, kalau engkau benar di hadapan Tuhan, engkau membiarkan dirimu, merendahkan dirimu di dalam satu pengembalaan, mendengarkan nasihat, maka engkau akan terlindung. Tetapi kalau hatimu dikuasai oleh kebencian terhadap komunitas, terhadap pembapaan, terhadap the body of Christ di mana engkau tergabung, saudara nggak akan mungkin bisa mendapatkan pembapaan dalam bentuk apapun. Karena di dalam hatimu sendiri sudah menolak nasihat. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu, saya nggak usah sebut, beberapa saudara mungkin bisa tahu apa yang saya ingin sampaikan. Ada seorang pengerja datang ke saya. Dia mempunyai satu proposal bisnis, ingin melakukan pembebasan tanah di sekitar Jakarta Barat. Dan kebetulan saya tahu persis apa yang terjadi. Perusahaan di mana saya bekerja sudah membebaskan tanah itu. Dan sampai hari ini, sampai sekarang saya bicara, tanah itu nggak bisa dibebaskan. Uang sudah begitu banyak masuk. Saudaraku, saya katakan kepada pengerja ini, jangan lakukan. Karena kamu pasti akan hancur. Kamu pasti akan buang-buang duit. Dan kalau toh kamu berhasil, kamu pasti akan digugat oleh banyak orang. Dan termasuk orang-orang besar yang duitnya jauh lebih banyak dari duit kamu. Setelah saya katakan begitu, dia nggak mau dengar nasihat saya. Dia pergi ke Surabaya, bicara dengan hamba-hamba Tuhan di Surabaya. Hamba-hamba Tuhan itu berpuasa, berdoa, dan katakan, go for it. Ini adalah suara Tuhan. Ini cara Tuhan memberkati kamu. Saudaraku, dia lakukan, dia habiskan semuanya. Rumahnya dijual, mobilnya digadaikan, semuanya dipertaruhkan. Sampai hari ini, dia belum bisa membayar hutangnya secara lunas. Hancur total semuanya. Di mana letak kesalahannya? Dua hamba Tuhan bicara. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau hatimu menolak pembapaan, kalau hatimu menolak satu nasihat daripada komunitas di mana Tuhan tempatkan, saudara pasti nggak akan menerima apa-apa. Nah, saudaraku, itu dari pihak kita, dari pihak saudara, karena ini akan ditampilkan juga di YouTube. Saya ingin sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan hal ini. Dan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kalau saudara tergabung di dalam satu komunitas, nasihat yang bisa saudara terima sebagai nasihat yang benar dari Tuhan. Perhatikan apa yang saya ingin sampaikan. Nasihat itu akan keluar dari pribadi yang tidak punya vested interest terhadap dirimu sendiri. Kalau saya punya vested interest, saya punya ketertarikan untuk mendapatkan sesuatu dari diri saudara, saudara tidak akan pernah mendengar nasihat firman Tuhan dari diri saya. Karena ada vested interest, ada satu conflict of interest di dalam diri saya terhadap saudara. Vested interest itu bisa berupa uang. Jika saya tertarik dengan uang saudara, atau jika saya tertarik dengan saudara secara seksual, atau saya ingin mendapatkan dukungan dari saudara, apapun itu yang namanya vested interest. Saudara tidak akan pernah mendapatkan nasihat Tuhan melalui hidup saya. Karena itu pasti akan dipengaruhi oleh kejiwaan saya. Kalau saudara ada di dalam komunitas seperti itu, saya ingin sampaikan, tinggalkan komunitas itu. Karena pasti saudara akan disesatkan dengan cara-cara yang bermacam-macam. Gak akan pernah mendapatkan rencana Tuhan di dalam dirimu.
kepada hamba-hamba Tuhan yang juga mendengarkan hari ini, pastikan setiap kita, termasuk saya, tidak mempunyai vested interest terhadap domba-domba yang Tuhan percayakan. Kalau saudara dan saya punya vested interest, lebih baik resign dan jangan mengembalakan. Karena saudara pasti akan menyesatkan tubuh Kristus. Saudara dan saya ditempatkan di dalam tubuh Kristus untuk menjadi apa yang Amos 3 ayat 7 katakan. Tuhan tidak pernah bicara selain dia bicarakan terlebih dahulu kepada para nabi-nabinya, kepada para hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak bisa menjadi media untuk mengalirnya rencana Tuhan di dalam hidupmu, maka saudara akan menjadi penyesat seperti 400 nabi-nabi yang dikumpulkan oleh Ahab. 400 nabi itu bisa berkata, amin, haleluya, maju, silakan, Tuhan menyertaimu. Tetapi ternyata hari itu adalah hari kematian bagi Ahab. Saudaraku, ini satu kebenaran yang saudara dan saya perlu betul-betul jaga dan perhatikan. Kalau ini suara Tuhan, kalau ide yang saya terima yang terbesit di dalam pikiran dan hati saya itu betul dari Tuhan, maka the body of Christ akan mengkonfirm pernyataan itu. Tubuh Kristus akan mengkonfirm kebenaran itu. Kalau itu tidak dikonfirm oleh tubuh Kristus, saudara harus hati-hati. Back off, tanya lagi. Karena kalau checklist yang kedua tidak lolos, lebih baik jangan dikerjakan, karena itu bukan suara Tuhan. Pasti bukan suara Tuhan. Beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi. Beberapa saudara yang ada ikut di dalam Zoom ini juga tahu apa yang saya sampaikan. Ada seorang jemaat dibimbing oleh 2 orang ibu. Dan 2 orang ibu itu mengajarkan beberapa praktek-praktek kerohanian. Cara menengking iblis, cara memutuskan kutuk-kutuk dan sebagainya. Dengan cara apa? Memotong rambut. Sampai ada orang gundul, gak bisa dipotong rambut, sampai rambut kemaluannya dipotong. Suruh praktek-praktek penyesatan yang terjadi dibawa ke rumah saya pada waktu itu. Karena mereka mau saya nasihati sebagai jemaat Tuhan, mereka bawa 2 orang ibu itu. Saya tegur kepada 2 ibu itu dan kepada jemaat ini. Tapi dia memilih untuk mengikuti nasihat daripada ibu itu. Terus dirongrong. Ibu-ibu itu hanya tertarik dengan uangnya daripada jemaat ini. Sampai betul-betul dirongrong. Dan kemudian semuanya hancur. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Hari ini, perhatikan betul-betul. Pastikan saudara dan saya rela untuk digembalakan. Kalau saudara nggak mempunyai kerelaan untuk digembalakan, saudara nggak akan pernah tahu ini suara Tuhan atau bukan. Karena the body of Christ akan dipakai untuk menuntun kebenaran ini. Saudaraku, Tuhan tidak pernah bicara selain dia sampaikan dulu kepada para nabi-nabinya. Satu hal yang disebut kebodohan atau kebebalan adalah kalau saudara membunuh tukang pos karena saudara nggak suka dengan surat yang dibawa oleh tukang pos. Saudaraku, di dalam tubuh Kristus banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Ditegur, dinasihati, nggak suka dengan nasihatnya, maka gereja ditinggalkan. Maka hamba Tuhan itu dicaci maki dan sebagainya. Saudaraku, hamba Tuhan bisa salah, tetapi belajar merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau dipelihara, mau terus belajar untuk mengenali suara Tuhan, belajar untuk terus dituntun, domba-domba Tuhan rela untuk dituntun. Kalau hamba Tuhan itu sesat, Tuhan akan berperkara dengan dia. Tadi saya katakan, kalau engkau melihat pemimpin rohanimu mempunyai vested interest terhadap dirimu, terhadap uangmu, terhadap sesuatu daripada dirimu, tinggalkan dia. Karena dia pasti akan menjadi 400 nabi-nabi yang palsu, yang menubuatkan sesuatu untuk menyesatkan Raja Ahab. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk lihat lebih jauh lagi. Efesus 3 ayat yang ke-10, coba perhatikan. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. NIV berkata begini, through the church, the wisdom of God in all variety might be made known. Melalui gerejanya, semua hikmat dalam semua aspek diberitahukan. Saudaraku, gereja dipakai Tuhan. The body of Christ, tubuh Kristus, dipakai bukan cuma untuk ngumpul-ngumpul, tetapi untuk mengkonfirm suara Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam diri saudara, apa yang Tuhan bicara kepada saudara. Berkali-kali dalam hidup saya, sebagai satu tes yang saya lakukan, kalau saya ini dengar sesuatu dari Tuhan, saya mau bahwa tubuh Kristus akan mengkonfirmasi apa yang Tuhan sampaikan. Dan kalau belum saya mendapatkan konfirmasi
dari the body of Christ, dari tubuh Kristus. Entah itu Bapak rohani saya, teman-teman sepelayanan. Kalau mereka belum mengkonfirm itu, saya ragu-ragu untuk melangkah. Karena saya yakin itu bukan dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, pasti the body of Christ dipakai untuk mengkonfirm. Through the church, all wisdom in all variety will be made known. Semua hikmat dalam segala aspek diberitahukan melalui tubuh Kristus. Nah, saudaraku, ini satu kebenaran yang saudara perlu juga perhatikan. Lihat lagi, Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulutnya orang fasik membinakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ayat 9b dari Good News Bible berkata begini, The wisdom of the righteous can save you. Hikmat orang benar akan menyelamatkan saudara. Saudara nggak percaya? Lihat. Contohnya ya, dari 2 Samuel 24. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segala suku Israel. Dari Dan sampai ke Betsheba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku, kata Daud, tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuhan menghendaki hal itu? Namun titah raja, ayat yang keempat, terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh panglima raja. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Saudaraku, seperti layaknya hari ini, seorang pemimpin, seorang raja atau presiden itu punya panglima dan punya penasehat. Satu kali ada ide muncul di benak Daud. Idenya adalah melakukan sensus, menghitung rakyat. Tapi Tuhan tahu tujuan Daud melakukan itu untuk membanggakan dirinya. Betapa kuatnya tentara yang saya pimpin, betapa hebatnya. Dan Daud berkata kepada Yoab panglimanya, coba hitung seluruh rakyat. Begitu Yoab mendengar itu, Yoab berkata begini, kiranya Tuhan memberkatimu. Kalau itu kurang ditambah 100 kali lipat. Tetapi kenapa engkau melakukan yang jahat itu, hai Raja Daud? Tapi ayat 4 berkata begini, terpaksa Yoab mengikuti rencana Daud. Karena ternyata Daud memaksakan kehendaknya, sekalipun the body of Christ melarang Daud. Saudara tahu, ketika dilakukan itu, 70.000 dari rakyat Israel mati kena sampar hari itu. The wisdom of the righteous can save you. Hikmat orang benar akan menyelamatkan saudara. Saudaraku, kalau saudara ditegur, kalau saudara dinasihati, kalau langkahmu dicegah oleh the body of Christ, bersyukur. Karena itulah cara Tuhan menyelamatkan saudara. Orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan telah diselamatkan langkah-langkahnya hanya karena perkara-perkara yang seperti ini. Saya pikir kita sampai hari ini cukup di poin yang kedua ya. Poin yang pertama, untuk kita mengetahui apakah betul ini Tuhan yang sedang berbicara. Maka itu akan harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, hari ini kita juga mendengar, kalau itu suara dari Tuhan, maka the body of Christ, tubuh Kristus, akan dipakai untuk mengkonfirm suara Tuhan. Kalau tidak mendapat konfirmasi dari tubuh Kristus, most likely itu bukan suara Tuhan. Mungkin itu suara saya sendiri, kemauan saya, atau itu bahkan dari iblis yang membisikkan suara-suara itu kepada saudara dan saya. Nah, kalau saudara gunakan 2 checklist ini, tapi masih ada yang lain-lain ya. Jadi kita ketemu minggu depan lagi, dan saya harap saudara betul-betul ikuti dan catat baik-baik. Gunakan ini sebagai checklist dalam hidup saudara. Maka engkau akan terhindar dari segala malapetaka. Karena saudara akan belajar dengan cara Tuhan bekerja. Hidupmu akan terhindar dari kesalahan. Mari tundukkan kepala. Bapa, hamba berdoa hari ini untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Selamatkan umat-Mu. Jauhkan daripada kegagalan, kejatuhan, supaya mereka tidak hidup sia-sia. Tuhan berikan hikmat kepada umat-Mu Tuhan Yesus. Mulai hari ini, biar mereka tergabung dalam the body of Christ. Dan mereka bertumbuh di dalam penggembalaan yang benar Tuhan. Supaya umat Tuhan menjadi kuat dan menjadi kokoh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi biar Roh Kudus terus berkata-kata lebih jauh lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.